Pak mau tanya kalau kotoran murai batu kayak gini sehat nopo mboten nggih? Trek. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya buat konten tentang mengenali kesehatan burung dari kotorannya. Mungkin konten ini udah ada 2 kali ya, untuk tambah-tambah aja. Oke, sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang ikut gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Dan untuk teman-teman yang pengen obat racikan, di deskripsi juga ada nomor admin. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali keluhan tentang kesehatan murai batu karena musimnya kayak gini ya, orang aja banyak yang sakit. Oke, langsung saja. Jadi gini teman-teman, mengenali kesehatan murai batu itu bisa kita lakukan dengan menggunakan atau melihat kotorannya. Jadi yang pertama, kalau burung pemakan serangga udah makan fur, seperti murai batu sudah makan fur, biasanya burungnya itu kotorannya fur ya. Nah, kotoran fur tersendiri ada 2, encer dan kayak menggumpal. Encer dan kering lah gitu. Nah, ketika burungnya kering berarti menandakan burungnya sehat tetapi kurang EF. Nah, yang kedua, ketika kering ada putih-putihnya berarti settingannya biasanya EF-nya udah banyak, udah pas kayak gitu. Nah, ini ada tambahan lagi yang ketiga, ketika udah fur tapi furnya nggak dimakan, EF-nya juga nggak dimakan seperti ini. Misal ini jangkrik ya, kayak gitu. Karena sifat tembolok burung atau ayam biasanya makan seberapapun dia nggak kenyang. Jadi kalau ada udah makan full, disendirikan sebentar dia udah lapar lagi. Ini menandakan kalau ada sisa serangga kayak gini dan kotoran seperti ini, saya rasa ini pencernaannya kurang bagus. Kurang bagus itu bagaimana? Ya mencernanya kurang bagus. Nah, cara penanganannya bagaimana kalau terjadi seperti ini? Ini menurut saya mudah-mudah sulit kayak gitu. Tapi ya yang jelas kalau di sini ya pakai obat racikan. Mungkin teman-teman yang udah menggunakannya, yang dulu nggak mau makan sekarang mau makan pasti tahu. Yang pertama kita siapkan atau kasih obat racikan. Dari sini ya teman-teman, kalau butuh ya chat di deskripsi aja. Harganya murah, 15.000 udah dapat. Kalau beli banyak bisa kurang. Bahkan kemarin ada orang beli banyak terus dijual 25.000. Ya enggak apa-apalah karena obat itu manjur sekali. Oke, langsung saja. Jadi setelah dikasih obat, jaga kebersihan kandang. Tidak lupa penggunaannya ini teman-teman. Ini makanannya ketika posisi seperti ini harus kita rubah. Dalam setiap video saya ketika burung kurang enak badan itu harus dikasih EF yang mudah dicerna. Jadi jangkrik ini kita potong segini perutnya aja, atau kita kasih jangkrik yang kecil banget, atau kita kasih jangkrik yang melusungi, atau kita kasih kroto. Dalam pengobatan kita seperti itu, nanti sekitar sehari 2 hari pasti kelihatan dia mau makan dokoh lagi, pasti ragus lagi kayak gitu. Dan sehubungan penyembuhan dia ragus, otomatis kotorannya akan balik dan dia berangsur-angsur sehat. Sakit ini juga ditandai dengan dia malas bunyi. Jadi ini dia curhat burungnya ini. Soalnya biasanya rajin bunyi terus kemarin sore jadi malas. Jadi hati-hati tuh yang punya burung yang seperti ini jadi malas ya. Di setel HP biasanya nyaut, niki nggih mboten nyaut. Nah, selain dari ini tambahan ya, selain dari kotoran teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut dari suara, ini dari kotoran ya. Jadi tadi pemakan fur, yang kedua pemakan serangga. Jadi di mana pemakan serangga itu saya bisa menilai dari kotorannya. Ini kotorannya kalau pemakan serangga biasanya yang bagus itu seperti ini. Ini agak kering menggumpal panjang kayak gitu ya. Karena apa? Pemakan serangga itu kotorannya cenderung ada putihnya. Ada putihnya, ada warna hitam atau coklat kayak gini.
Nah, terus ada lagi di sini kotoran yang seperti ini, teman-teman. Nah, cairan ini. Nah, kotoran yang seperti cairan ini juga kalau misalkan banyak encernya seperti ini, kalau cairannya putih-putih banyak sih nggak apa-apa ya. Ini saya rasa kotorannya cuma nggak begitu banyak ya, entah baru dibersihkan atau gimana. Tapi yang jelas untuk ukuran sehari, ini kotorannya akan lebih banyak. Jadi kotorannya itu tidak bervariasi. Kalau ini kan bervariasi itu maksudnya gini. Ini gini, ya. Ini cair. Ini nyepah kayaknya. Dan ini cuma cairan aja, ditambah lagi nih. EF lagi nggak dimakan, nggak dihabiskan kayak gitu. Ini nyepah. Nah, ini nyepah. Jadi untuk mengurai batu juga, pemakan serangga, nyepah itu udah biasa ya. Kemarin ada yang teriak-teriak, Om Sis, lurusin dong. Nyepah itu udah biasa kayak gitu. Nah, nyepah juga ada dua teman-teman. Ini kita lihat dari kotorannya kayak gitu. Nyepah sedikit, nyepah banyak. Nah, kalau sehari nyepah sekali, ketika setelah dikasih makan sekali nggak apa-apa. Tapi ada juga yang burung ketika dikasih makan itu disepahkan semua, banyak sepahnya kayak gitu. Nah, otomatis burung tersebut apalagi sepahnya itu kalau misalkan dipakan ulet kandang itu kelihatan ya, tetap utuh ulet kandangnya. Atau jangkrik itu utuh. Ini kalau ini masih aman, masih bisa diatasi. Sepahnya kayaknya udah ajur, udah apa ya, remuk. Yang bahaya itu sepah utuh. Sepah utuh itu di mana EF-nya tetap kelihatan utuh. Kalau jangkrik itu tetap kelihatan utuh, terus disertai dengan kotoran yang encer kayak gini, tapi nyepah kayak gitu, kayak nyepah dan burungnya ngembang. Itu harus hati-hati. Karena apa? Itu pencernaan juga, karena pokoknya pencernaannya bisa kena bakteri atau bisa luka kayak gitu. Itu nanti karena nutrisi tidak diserap oleh tubuh maksimal, burungnya lama-lama nyilet juga kayak gitu. Nah, penanganannya ya sama seperti tadi, kasih F yang mudah dicerna, biarkan nanti kotorannya encer juga nggak apa-apa, sambil diobati tadi. Itu tentang burung yang nyepah juga. Jadi nyepah itu normal. Ada juga yang kesehariannya nyepah terus itu teman-teman, nyepah terus. Yang penting untuk nyepahnya itu udah hancur. Jadi nutrisinya udah terserap. Kalau misalkan nyepahnya yaitu tadi saya bilang utuh ulet kandang, utuh jangkrik kayak gitu, itu bahaya sekali. Oke, tentang burung, kotoran burung kayaknya udah jelas ya. Kekurangannya ada di channel ini berapa bulan yang lalu saya buatkan. Terus ada lagi tentang suara burung teman-teman. Suara burung yang dulunya gacor, menurut teman-teman ini setelah terjadi demikian, tapi nggak mau gacor lagi di aras-arasen. Nah itu udah kelihatan jelas kalau dia nggak enak badan, mau bunyi. Ya, penanganannya bagaimana? Kayak gitu ya, sama seperti tadi saya bilang, taruh tempat tenang, EF-nya dijaga yang lembek-lembek kayak gitu. Terus dijatah aja, taruh tempat tenang, terus kasih obat tadi. Nah, ada lagi burung yang seperti ini biasanya mengeluarkan suara aneh seperti nguik, ngeriwi atau ngeplong searah. Jadi nguik, kayak seperti anakan, padahal burungnya dewasa. Itu menandakan burungnya itu geruguh. Geruguh itu kesakitan ya teman-teman, kayak gitu. Jadi suaranya biasanya lirik, kayak loloan kayak gitu suaranya. Hati-hati jika murai batu teman-teman kicomania udah seperti tadi, kriteria tadi, terus ditambah dengan suara itu. Berarti burungnya itu mengeluh sakit itu teman-teman. Terus kayaknya udah jelas ya. Itu tadi tentang melihat burung kita sehat apa tidak sehat. Yang jelas saya ulangi lagi, ketika perubahan burung kita harus waspadai kayak gitu. Sediakan obat-obatan sebelum menjadi parah. Itu
pengalaman saya, karena ini saya lakukan sampai sekarang. Obat-obatan pun selagi nggak ada apa-apa ya tetap ada kayak gitu. Dan perubahan perilaku burung yang dulunya gacor malah nggak gacor, yang dulunya aktif malah lemas kayak gitu, itu juga perlu diwaspadai. Karena apa, banyak yang kecolongan cuma dikasih makan dibiarkan aja, tahu-taunya udah kurus, udah nyilet, dan udah mau mati. Oke, sekarang sekian dulu teman-teman, kayaknya udah jelas ya pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam kicomania dari Tulungagung.